Oke, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 11 bersama saya, Pak Irwanto Situmorang. Oke, apa kalian sehat-sehat saja semua? Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, harapannya videonya diikuti sampai habis, jangan di skip-skip karena setiap apa penjelasan saya itu bisa berguna nanti buat kalian tentang materi ini. Jadi jangan hanya di slide dicatat, tapi ditambahi dari apa yang saya jelaskan ini. Mungkin kalian juga bisa mendengar ya apa yang saya jelaskan ini. Oke, kita masuk materi baru kita, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa bedanya ya pertumbuhan dan pembangunan? Oke, kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Kalian masih ingat apa itu kemarin pendapatan nasional? Di mana di dalam pendapatan nasional ada dikatakan GDP atau PDB, sama itu ya. GDP atau Gross Domestic Product. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perbandingan GDP dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya ya. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perbandingan GDP dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Nantinya dari perbandingan ini maka akan muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Pemerintah sekarang ini menyarankan warganya agar menjadi seorang pengusaha ya. Jadi kalian kalau jadi seorang siswa, jangan dulu nantinya bercita-cita ingin menjadi pekerja di pemerintahan, kemudian bekerja di BUMN. Coba kalian berpikir, berinovasi menjadi seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha, tentu barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat. Jadi kalau kalian bercita-cita menjadi seorang pengusaha, tentu nantinya barang dan jasa yang ada di masyarakat akan meningkat. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa itu meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan masyarakat yang menyebabkan jumlah produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Jadi kalau jumlah produksi barang dan jasa meningkat di masyarakat, tentu pendapatan nasional itu akan meningkat. Kenaikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan itu ditentukan juga dengan kemajuan teknologi. Tentu kalau menggunakan teknologi akan lebih cepat, akan lebih banyak barang dan jasa yang dihasilkan daripada menggunakan manual. Semakin canggih teknologi, maka barang dan jasa yang dihasilkan akan lebih banyak, dan jika jumlah produksi barang menurun, maka akan terjadi kemunduran ekonomi. Maksudnya, kalau teknologinya rendah, maka produksi barang akan menurun. Kalau produksi barang dan jasa menurun di masyarakat, maka akan terjadi kemunduran ekonomi. Dari semua itu, secara sederhananya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan ekonomi suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Sekali lagi saya bilang ya, dari semua itu secara sederhananya bisa kita simpulkan, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan perekonomian di suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya. Sekarang kita lihat bagaimana sih cara perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi dapat digunakan dengan menggunakan GDP dan GNP, pendapatan nasional ya. Kita sudah belajar GDP dan GNP. Karena GDP dan GNP dapat mengukur seberapa besar kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa untuk satu tahun tertentu. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, umumnya negara yang sedang berkembang
menggunakan GDP dan negara maju umumnya menggunakan GNP. Kalian masih ingat ya? Kalau GDP-nya lebih besar dari GNP, bagaimana kondisinya? Kalau GNP-nya lebih besar dari GDP, bagaimana kondisinya? Coba dibuka lagi nanti bukunya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, maka kita akan membandingkan GDP tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Jika kita dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi itu, melihat hasil perhitungan GDP tersebut, apakah positif atau negatif. Jika hasilnya positif, maka terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan jika negatif, maka hasilnya sebaliknya atau mengalami kemunduran ya. Tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Oke, di sini adalah rumus untuk mencari pertumbuhan ekonomi, di mana rumusnya adalah GDPN atau GDP tahun yang dicari dikurang GDP 0 atau GDP tahun sebelumnya dibagi GDP 0 atau GDP tahun sebelumnya atau tahun dasar dikali 100%. Contohnya, di sini ada data dari tahun 2014 sampai tahun 2017, di mana GDP setiap tahunnya itu meningkat ya, meningkat dari tahun 2014 sampai 2017, di mana tahun 2014 itu sebesar 10 juta, 2015 11 juta, 16 12 dan 17 13 juta. Jadi kita melihat berapa persenkah kenaikan setiap tahunnya. Di sini hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun. Kemudian berapakah rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai 2017. Kita masukkan rumus yang tadi. Kita cari setiap tahunnya. Pertama itu kita cari tahun 2015, yaitu GDPN dikurang GDP 0 dibagi GDP 0 dikali 100. GDPN atau GDP tahun yang ditanya itu sebesar 11 juta dikurang tahun sebelumnya itu 10 juta dibagi tahun sebelumnya itu sebesar 10 juta dikali 100. Maka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 10%. Oke, untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dicari nanti, ditambahi di catatannya. Oke, kalau mencari rata-rata, setelah kalian dapatkan tahun 2015 ditambah tahun 2016 ditambah tahun 2017, maka itu dibagi 3. Oke, dibuat nanti di catatannya. Setelah kalian mendapatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Oke. Sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi akan memperlancar pembangunan ekonomi, sehingga saling berkaitan satu sama lain antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi berhasilnya pembangunan ekonomi itu melihat bagaimanakah pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu, apakah meningkat atau menurun gitu ya. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi. Struktur ekonomi merupakan kecenderungan dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ya. Kecenderungan dari sektor mana barang dan jasa itu lebih banyak dihasilkan. Misalnya dari sektor pertanian kah, atau dari sektor industri kah, atau dari sektor jasa. Sektor tersebut merupakan contoh dari struktur ekonomi. Kita bisa melihat seperti sektor pertanian berubah menjadi sektor industri gitu ya. Pembangunan ekonomi juga sebagai proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB atau produk domestik bruto suatu negara. PDB itu sama dengan GDP. Ya, secara sederhananya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Secara sederhananya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Contoh suksesnya pembangunan ekonomi di suatu negara kita bisa melihat yaitu dari pembangunan infrastruktur yang semakin bagus. Contohnya dari contoh infrastruktur di Papua sekarang bisa kita lihat ya, yang semakin bagus itulah pembangunan ekonomi. Kalau infrastruktur bagus, tentu kegiatan ekonomi di sana akan berjalan dengan baik. Kemudian kualitas pendidikan yang semakin bagus, tingkat kualitas pendidikan. Kemudian kesenjangan sosial yang berkurang antara si kaya dan si miskin tidak terlalu senjang atau tidak terlalu jauh perbandingannya. Kemudian semakin majunya teknologi. Oke, ini dia contoh suksesnya pembangunan ekonomi di suatu negara, yaitu bisa kita lihat bagaimanakah pembangunan infrastrukturnya, sudah baguskah atau belum. Kemudian tingkat kualitas pendidikan yang semakin bagus. Kemudian kesenjangan di suatu negara tersebut, kesenjangan sosialnya ya. Kemudian tingkatnya teknologi, majunya teknologi di suatu negara itu. Sekarang kita lihat apa tujuan dari pembangunan ekonomi. Apa tujuan dari pembangunan ekonomi? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecerdasan. Ya, untuk meningkatkan kecerdasan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tentunya salah satunya selalu memperbaiki kurikulum yang ada untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatkan lama masa sekolah yang diwajibkan kepada masyarakat. Selain memperbaiki kurikulum, salah satu usahanya itu dengan meningkatkan lama masa sekolah yang diwajibkan kepada masyarakat. Misalnya di negara kita, pemerintah mewajibkan sekolah selama 12 tahun. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat dari pendidikan formal, yang nantinya tentu meningkatkan kualitas tenaga kerja yang 12 tahun itu maksudnya 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Apa tujuannya kita sekolah selama 12 tahun pada pendidikan formal? Tentu itu untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kecerdasan kita. Kalau kita cerdas, tentu kita akan produktif. Kualitas diri kita juga akan meningkat, sehingga dalam bekerja juga kita akan semakin produktif atau semakin bagus gitu ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Tujuan pembangunan ekonomi itu salah satunya itu mengurangi jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Dengan adanya pembangunan ekonomi di suatu negara akan mendatangkan investor. Investor adalah orang yang menanamkan modal di suatu negara. Jadi, kalau banyak investor, tentu perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya. Investor datang, tentu dia ingin mendapatkan keuntungan, diberikan modal kepada pengusaha di suatu negara. Kemudian tentu dia perlu banyak tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya, sehingga akan membuka lapangan kerja dan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan berkurangnya jumlah pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan akan menurun dan meningkatkan pendapatan di suatu negara. Intinya, kalau investasi itu banyak, tentu perusahaan atau pengusaha akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kalau tenaga kerja banyak, akan mendatangkan pendapatan di suatu negara tersebut, sehingga kemiskinan akan menurun. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi secara merata bagi seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya dinikmati oleh kalangan atas atau kalangan bawah saja.
Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, pemerintah memberikan subsidi kebutuhan primer masyarakat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, yaitu sandang, pangan, dan papan, atau kebutuhan yang paling dasar. Contohnya subsidi yang diberikan adalah subsidi pangan, subsidi pendidikan. Bisa kita lihat dari dana BOS ya. Sekarang kan sekolah sudah digratiskan mulai SD sampai SMA, mulai dari SD sampai SMA. Subsidi kesehatan, ada BPJS ya, ada bantuan kesehatan. Kemudian subsidi perumahan rakyat seperti KPR yang ada di setiap daerah. Dengan adanya subsidi tersebut, maka harapannya taraf hidup masyarakat akan semakin meningkat. Intinya, tujuan pembangunan ekonomi di setiap negara semua itu sama ya. Tujuan pembangunan di setiap negara itu tentu semua itu sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Oke, ini dia pembangunan ekonomi. Kemudian kita lihat apa perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada beberapa poin perbedaannya, yaitu pertama itu, kalau dari segi pertumbuhan ekonomi, keberhasilan bersifat kuantitatif ya, yaitu hanya melihat dari tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya saja ya. Seperti perhitungan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya saja. Sementara kalau dalam pembangunan ekonomi, keberhasilannya bersifat kualitatif. Maksudnya, apakah peningkatan PDB dan pendapatan nasional sudah dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat, mulai golongan bawah, menengah, sampai atas ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau dalam pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena tadi pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari PDB-nya saja. Sementara pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan di setiap daerah ya. Apakah sudah merata pembangunan di setiap daerah? Apakah hanya di kota besar sajakah pembangunan? Itu dia ya. Kemudian dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena hanya dilihat persentase tingkat PDB dari setiap tahun ya. Persentase PDB-nya apakah meningkat atau menurun, dan dari pendapatan nasional saja. Jadi dari persentasenya kita tidak tahu apakah masyarakatnya sudah sejahtera atau tidak. Sementara pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya melihat persentase PDB dan pendapatan nasional saja, tapi dari berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur yang merata. Kemudian yang terakhir, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu terjadi pembangunan ekonomi ya. Tapi kalau dalam pembangunan ekonomi, jika suatu negara berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi, sudah pasti karena ada pertumbuhan ekonomi. Ini dia perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Harapannya bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang lebih, bisa ditanyakan nanti kepada saya. Ingat, videonya jangan di skip-skip, tapi diikuti sampai habis. Oke, sekian pertemuan hari kita. Sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harap kalian mendapatkan sesuatu hal dari pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan see you next time. Goodbye.